Salam God lovers. Mari hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu memuji memuliakan Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Raja Daud bersaksi kepada anak cucunya dan termasuk kepada kita semua tentunya pada saat ini saudaraku. Dia menuliskan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya setiap kita umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, kita merindukan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kalau hidup kita disertai Tuhan, sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun kita menghadapi tantangan, pergumulan, situasi sulit apapun, ingat saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup kita ini benar di mata Tuhan, maka Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan menyertai, bukan berarti kita terbebas dari masalah. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Alkitab katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan pun, Tuhan bisa izinkan kita menghadapi masalah, Tuhan bisa izinkan kita menghadapi kesulitan, kita bisa menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita saudaraku. Di sini bukan masalah atau tidak masalah yang kita hadapi. Yang menjadi masalah adalah apakah Tuhan menyertai hidup kita. Ini yang terpenting, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita saudaraku. Kalau Tuhan menyertai kita, walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan, walaupun ada pergumulan, maka
Tuhan akan selalu memberi jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi, saudaraku. Alkitab katakan bahwa kemalangan orang benar banyak, bukan sedikit, banyak. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Jadi apapun yang saat ini engkau hadapi, engkau gumulkan dalam kehidupanmu, seolah jalan itu buntu. Ingat, kalau engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya pastikan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila setiap kita mau berusaha bagaimana kita ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di Alkitab, banyak contoh-contoh hamba Tuhan yang disertai Tuhan di tengah kesulitan hidup, di tengah pergumulan hidup. Tuhan selalu ada menyertai dalam kehidupannya. Contohnya, waktu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, Tuhan tetap menyertai Raja Hizkia. Sehingga pada saat Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan doanya. Karena apa? Karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam doanya, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga. Raja Hizkia katakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu." Artinya saudaraku, Raja Hizkia melakukan apa yang baik. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hidup kita benar, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Apapun yang saat ini kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena kita yakin ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti akan tampil sebagai pemenang. Sehingga kita bisa menyaksikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang yang kita jumpai, seperti yang disaksikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 37 ayat 25, saudara. Yang dia katakan tadi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya, dari sejak masa muda Daud hingga Daud menjadi tua, dia melihat bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari, bila kita berjuang, berusaha, bekerja keras, bagaimana kita selalu hidup benar di mata Tuhan. Kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga sekalipun ada badai menerpa, ada pergumulan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Alkitab katakan, siapa lawan kita? Tidak ada. Supaya Tuhan berpihak pada kita, mari hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetap semangat, mari. Biar setiap kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena tatkala kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau akan selalu ada menyertai setiap kehidupan kami. Engkau terus menyertai hidup kami Tuhan, sampai kesudahan zaman. Sehingga apapun yang saat ini kami hadapi di depan, kami tidak takut Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang sempurna itu akan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Berkati kami semua dan pimpin langkah kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara semua merasa diberkati dan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini, silakan Bapak Ibu Saudara bisa bagikan video ini kepada teman-teman saudara, kepada kerabat saudara, kepada orang-orang yang saudara jumpai, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam.